Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik dan mulia ini marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hidup kita dengan keadaan husnul khatimah, mengumpulkan kita di surganya kelak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Allah yang mulia ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hari Jumat ya, ada salah satu surat yang memang kita perlu untuk selalu menjaga dan tidak meninggalkannya, yaitu kita usahakan untuk selalu membaca surat Al-Kahfi. Meskipun dalamnya banyak sekali atau ada 3 hal. Yang pertama, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, ada yang secara umum masih sama, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dalam surat Al-Kahfi. Artinya apa? Artinya bermacam-macamnya hadis dalam masalah ini. Kita harus melihatnya dari sisi apa? Sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui desanya Nabi Muhammad SAW itu menyuruh kita untuk melakukan suatu hal tergantung kemampuan. Jadi ada yang mampunya hanya 10 ayat terakhir, bahkan hafalannya hanya di situ. Ada yang mampunya 10 ayat pertama, atau bahkan ada yang punya kemampuan hafal 1 surat Al-Kahfi. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beragamnya riwayat dalam masalah ini jangan kita lihat kok itu-itu. Ini menunjukkan hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menyesuaikan kemampuan kita masing-masing. Namun juga kita sering melihat dalam banyak hal tidak ada keragaman, hanya satu. Contohnya apa? Sholat zuhur riwayatnya yang 1/4 rakaat, tidak ada di hari-hari ada yang riwayat yang mengatakan sholat zuhur itu 2 atau 3 rakaat. Nah, ini itu harus kita pelajari seperti mungkin. Kemudian sunnah yang kedua adalah bahwasanya barang siapa yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga memberikan keselamatan kepada dia. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin pada kesempatan kali ini saya menggunakan laptop Bapak Ibu ya. Ini saya pakai untuk mendownload beberapa buku yang memang susah untuk mendapatkannya. Dulu tahun 2000-an, tahun 2000 sampai 2008 itu kebetulan saya usaha itu jualan buku-buku Arab impor dari Timur Tengah. Semakin tahun 2007, 2008 semakin tidak laku. Setelah kita lihat ternyata banyak sekali buku-buku yang
bisa diunduh, bisa didownload dari internet. Maka pantesan kenapa sekarang buku-buku Arab itu tidak laku. Dan juga minat orang untuk baca buku itu sekarang sudah mulai berkurang karena satu, mending download lewat internet gratis, tidak perlu bayar, hanya cukup bayar kuota. Ya. Akan tetapi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau kita sering mandiri seperti ini, lama-lama mata kita juga pedih atau panas atau pedih seperti itu. Namun kalau tidak pernah merujuk kepada buku induknya, buku aslinya, tidak jarang juga banyak naskah-naskah dari buku-buku yang downloadan seperti ini itu tidak tepat atau keliru. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim tentu kita dituntut untuk tidak anti terhadap perubahan. Namun juga jangan meremehkan sesuatu yang aslinya, yaitu buku-buku Indonesia. Seperti zaman dahulu, ketika saya kecil belum ada traktor. Kalau kita mau membaca sawah menggunakan kerbau atau sapi. Sekarang nyari kerbau di sawah saja sudah susah. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita itu harus selalu bisa mengupdate informasi kita, kemudian mengambil hikmah-hikmah yang terbaik untuk kepentingan kita pribadi ataupun untuk kepentingan kita dalam masalah agama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana yang kita informasikan melalui flyer bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. 4 hal itu apa saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan dari 4 hal ini tidak terbatas hanya 1 hadis. Tidak terbatas hanya 1 hadis. Ada beberapa hadis yang ketiga-tiganya itu menerangkan 4 hal yang kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama adalah dari Abi Hurairah yang bunyinya bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW idza tashahhada ahadukum, ketika salah seorang dari kita membaca tasyahud, itu ketika sholat duduk tasyahud. Ini yang dimaksud tasyahud yang terakhir, bukan yang pertama. Falyasta'id billahi min arba, hendaknya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Yang pertama apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Jadi kalau kita sholat tasyahud akhir kan, setelah kita baca tahiyat awal sampai innaka hamidum majid, kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu dari azab jahannam. Kemudian yang kedua, wa min adzabil qabri, memohon juga perlindungan dari azab atau siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, meminta perlindungan dari fitnah-fitnah ketika kita hidup ataupun ketika kita mati. Jadi orang mendapatkan fitnah atau ujian itu tidak hanya ketika hidup, setelah mati, setelah meninggal di alam kubur pun dia juga akan mendapatkan ujian. Seperti apa ujiannya, Pak? Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang waktunya nanti. Dan yang terakhir, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita juga diminta untuk berlindung kepada Allah dari beratnya fitnah dajjal. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian 4 yang kedua itu apa? 4 yang kedua adalah kita juga diminta untuk berlindung dari 4 hal. Nabi ta'awwadhu minal arba,
mintalah perlindungan dari 4 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku meminta kepadamu, meminta perlindungan kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk itu contoh seperti apa, Pak? Indikatornya yang paling gampang adalah kalau kita sholat lali, Pak, timur Pak, berapa ya? Kalau sampai sholat subuh lali kiro, ini jelas hati yang khusyuk ini. Nah, kalau tidak paham maknanya, tidak paham bacaan yang dibaca imam, saya kan juga tidak paham, Pak. Ya. Tapi kalau sampai sholat zuhur misalnya, atau balik sampai tidak lupa timur Pak kiro ya. Nah, jelas itu mesti hatinya kemana-mana, mesti orang khusyuk sholat itu. Itu cara gampangnya intinya begitu, Pak. Nah, yang kedua adalah wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak diterima, yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mujadalah saja itu ya, Allah Subhanahu wa taala mendengar rintihan seorang istri yang sedang ada masalah dengan suaminya. Itu sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kok tidak Allah tidak mendengar, ini bahaya. Ini akibatnya diantaranya dikarenakan hati yang tidak khusyuk. Kemudian wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak puas, yang tidak merasa warak. Dalam hadis Nabi kan dikatakan umumnya manusia itu tidak akan pernah puas dengan dunia sampai awal hadisnya, sampai mulutnya itu penuh dengan tanah, artinya sampai dia itu dikubur baru dia berhenti mencari uang. Dulu waktu kecil saya membayangkan, nah duit 1.000 pun air. Hari ini punya uang 100.000, kita masih pengen yang lebih tinggi lagi. Ini gambaran kalau jiwa kita tidak pernah puas dengan urusan dunia. Jadi secara umum manusia seperti itu. Tapi sebagai orang Muslim tentu kita tidak seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian 4 hal yang kedua, yang ketiga berikutnya apa? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW bahwasanya berlindunglah kamu, atau bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga berlindung dari 4 hal. Yang pertama apa? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Jahdil bala itu adalah ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat. Tapi ketika kita ungkapkan dengan kalimat jimnya difathahkan, jahdil bala ini, kita masih kemungkinan bisa untuk menanggungnya, masih mungkin bisa untuk menghadapinya. Tapi kalau diganti harokatnya, jimnya diganti dengan hamdomah, jadi apa? Kalau jahdil bala itu ujian yang sangat kuat, tapi memungkinkan kita masih bisa menanggung, masih mampu. Tapi kalau diganti juhdil bala, ini maknanya apa? Maknanya ujian yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya, untuk menghadapinya. Ada nggak Pak seperti ini? Tentu ada. Maka dalam surat Al-Baqarah ya, disebutkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Berikutnya Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Jadi akan ada ujian-ujian yang kita itu tidak sanggup untuk menghadapinya. Akan ada. Maka kita disuruh berdoa. Dalam hadisnya Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala, itu ujian yang kita tidak kuat menanggungnya. Kalau jahdil bala yang memungkinkan kita masih kuat. Dalam Al-Quran Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Jangan engkau aku uji ya Allah dengan sesuatu yang aku tidak mampu
tidak memiliki kekuatan. Maka tidak jarang Pak, tidak heran kalau akhir-akhir ini banyak orang-orang yang naudzubillah min dzalik meninggal dalam keadaan su'ul khatimah dengan bunuh diri. Dengan bunuh diri. Orang kalau bunuh diri itu merasa tidak kuat menahan godaannya, kemudian dia tidak punya iman, tidak punya pegangan, dia mengakhirinya dengan cara apa? Bunuh diri. Nah, belum lama ini ambulan juga mengantarkan jenazah setelah tahu ternyata yang diantar itu naudzubillah min dzalik meninggal dalam keadaan bunuh diri. Ini memang fenomena ada, maka kita jangan sekali-kali meremehkan hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua apa? Wadaratish syiqa. Wadaratish syiqa. Maksudnya apa? Wadaratish syiqa adalah sesuatu yang membawa kita kepada kesengsaraan, membawa kepada kita kehancuran, membawa kepada kita ketidakbahagiaan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para alim ulama kita, musibah itu ada dua. Musibah itu ada dua. Yang pertama, musibah yang menimpa dalam urusan dunia kita. Musibah yang menimpa dalam urusan dunia kita seperti apa? Meninggalnya keluarga kita. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Berkurangnya keluarga dari kita, berkurangnya harta kita, tidak atau menurunnya omset kita, hilangnya pekerjaan kita. Ini semua adalah musibah dunia ini. Jika kita sabar, maka dia akan menghilangkan apa? Dosa-dosa kita, menjadi kafarat kita. Kesalahan kita yang dulu akan dihapus dengan musibah yang kita terima. Maka kalau kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, man aradallahu bi khairin yusibhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, pasti Allah akan memberikan dia cobaan. Maka hati-hati kalau kita dalam hidup tak tahu itu cobaan. Pena terus, mulia terus. Ini perlu hati-hati. Jangan-jangan ini istidraj. Kemudian musibah yang kedua apa? Musibah dalam masalah agama. Wis tak tahu membaca Al-Quran, sholatnya wis bolong-bolong, senengane mengumpat. Nah ini juga musibah. Maka kita diminta berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai Engkau jadikan musibahku dalam masalah agama. Tidak mungkin. Nah, apabila kita mendapatkan musibah dalam masalah agama ini, tidak akan bisa menjadi kafarat dosa-dosa kita, bahkan semakin menambah dosa dan kesalahan kita, semakin membuat kita tidak bahagia. Kemudian tadi yang kedua, yang ketiga adalah su'il qadha, takdir atau qadha yang tidak baik, yang tidak mengenakan. Tentang qadha, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dalam rukun iman ya. Kita diminta rukun iman yang berapa? Yang keenam ya. Yang keenam setelah beriman kepada hari akhir, yang keenam adalah antuk minatil qadha wal qadar khairihi wa syarrihi. Kita disuruh untuk beriman kepada qadha dan qadar Allah, baik yang jelek maupun yang baik. Ini maksudnya apa?
Maksudnya adalah kodok atau qadar ini ada yang baik, ada yang jelek kalau menimpa manusia, kalau sesuai dengan pola pikirnya manusia. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya adalah baik, semuanya ada hikmahnya, semuanya ada keadilannya. Seperti wujudnya kita di dunia ini, Pak, dilahirkannya kita oleh ibu-ibu kita, ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin kita bisa menolaknya. Kalau kita yakin orang balik benar, tidak mungkin. Nah, ini tentu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak tahu. Kemudian yang keempat, wamin syama tadi ada dari cacian musuh-musuh kita. Maksudnya cacian musuh-musuh kita itu adalah bahwasanya teman saja kadang mencaci kita, apalagi Pak musuh-musuh kita. Nah, yang dimaksud dengan syama tadi ada cacian musuh-musuh kita itu seperti apa? Adalah orang yang tidak suka kepada kita. Itu kan salah satu indikatornya adalah senang nek kita itu dalam keadaan yang tidak enak. Itu susah buat senang. Nah, kalau sudah senang seperti itu berarti dia itu musuh kita. Orang-orang kafir itu senang sekali kalau melihat orang-orang muslim itu susah. Nah, kalau kita sesama muslim kok seperti itu, nah berarti ini tidak betul. Maka kalau ada orang muslim sama mukmin kok senang saudaranya mendapatkan musibah, berarti dalam diri kita ada sifat hasad, dengki. Dengki ini kakaknya iri, Pak. Sehingga di atasnya iri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 hal inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tadi kita sebutkan dalam 3 hadis Nabi Muhammad SAW kita diperintahkan untuk berdoa meminta perlindungan dari 4 hal. 4 hal yang pertama dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah ujian saat hidup dan saat mati, yang keempat dari fitnah dajjal. Ini yang pertama. Yang kedua dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang dalam masalah urusan dunia, dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang kedua. Nah, yang keempat yang terakhir adalah dari jahdil bala atau juhdil bala, dari ujian yang sangat berat, wadal syaitan, dari hal-hal yang bisa membuat kita menjadi susah, dan yang ketiga dari syama katil ada, dari bencinya musuh-musuh kita, dan yang keempat dari apa? Dari suhil qadar, dari takdir yang tidak baik. Jadi takdir yang tidak baik. Nah, keempat hal yang terakhir inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tentu sangat tidak tidak cukup, ya, tidak cukup. Kalau kita bahas empat-empatnya semua. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 hal yang pertama tadi hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. 4 hal yang kedua tadi hadisnya juga sahih riwayat ada An-Nasa'i, ada Abu Dawud. Dan 4 hal yang terakhir ini hadisnya juga sahih, riwayatnya ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Nah, para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam buku ini disebutkan kapan doa meminta perlindungan dari 4 hal yang terakhir ini kita ucapkan. Disebutkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak
doa minta perlindungan dari 4 hal yang terakhir ini ketika yang pertama adalah munculnya wabah, munculnya ujian-ujian yang sangat banyak sekali. Seperti kemarin waktu saat pandemi. Sebetulnya ada doa yang warid yang maksur dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, yang sangat menakutkan, atau juhdil bala, yang kita tidak mampu menanggungnya. Tapi orang kadang lupa yang seperti ini. Justru malah yang banyak beredar adalah zikir-zikir, doa-doa yang tidak maksud dari Nabi. Mungkin hasil karya seorang kiai, seorang apa, justru malah lebih sering dibaca, lebih sering dipahami, diresapi daripada doa yang dari Nabi. Maka kemarin saya pernah dapat sebuah kertas pas ikut acara itu dibagikan. Kemudian itu zikir, doa dibaca sama-sama. Tak tanya, ini doa dari siapa? Dari seseorang seperti ini. Terus disuruh nasihatnya dibaca setiap mau tidur, setiap bangun tidur, pokoknya selalu dibaca dan sampai lupa. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa seperti ini. Secara umum memang kita boleh berdoa dengan doa apa saja. Dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan mengabulkan. Umum, tidak ada harus begini lebih, tidak ada. Akan tetapi ketika ada doa yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka kita hendaknya lebih mengutamakan doa yang dari beliau Nabi Muhammad SAW. Jangan doa-doa yang dari manusia. Jadi doa Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala ini dibaca ketika ada wabah penyakit, atau ketika kita akan menghadapi ujian-ujian yang barangkali kita tidak mampu menanggungnya. Contoh para pengusaha ini kan pajak ya. Misalnya kalau ada yang bayar pajak ya, dinas perpajakan ini kan ketat sekali, keliling menyisir dari pasar ke pasar, dari toko ke toko untuk ngeceki para pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang barangkali antara harta dan LHPK-nya tidak sesuai. Nah, kok kita aku paraliti, kita berdoa saja. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala. Engkau kok pajak orang ini, orang ngeceki hartaku, kemudian disesuaikan dengan laporan SPT itu. Apalagi dan seterusnya. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam doa ini, beliau memperbanyak. Di dunia katakan yuksir, memperbanyak, ya, membuat banyak. Artinya apa? Sering kita baca. Kalau 4 hal yang pertama, kan tadi kita sering baca minimal 1 hari berapa? 7 kali. Ya 7 kali. 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kan mesti kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Tapi kalau yang ini, biasanya kalau pas ada masalah saja. Kemudian di buku ini disebutkan kenapa Nabi Muhammad SAW memperbanyak doa ini, karena ini menunjukkan pentingnya dalam masalah ini. Kalau sampai Nabi Muhammad SAW memperbanyak, berarti ini sangat penting sekali. Jadi Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, itu ya Allah, selamatkan saya dari ujian-ujian yang saya berat, yang bahkan mungkin saya tidak mampu untuk menahan. Meskipun pada akhirnya nanti kita juga akan diuji, kata Allah, walana nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Tapi kan minimal itu tidak memberatkan kita, dan insya Allah kita akan mampu menghadapinya. Jadi
para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan yang pertama tentang makna juhdul bala. Juhdul bala ini bisa berupa hilangnya harta kita, bisa berupa penyakit dalam diri kita. Wis mendekati usia mendekati usia lanjut, biasanya banyak penyakit yang mulai datang, dan biasanya juga kesabaran kita itu berkurang. Kesabaran itu berkurang, dan biasanya juga orang-orang di sekitar kita itu juga tidak sabar menghormati kita. Nah, biasanya juga kalau sudah kondisi seperti ini, agama kita dipertaruhkan. Maka mulai sekarang tidak ada salahnya kita banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala atau juhdil bala, supaya kita nanti tidak diuji oleh Allah dengan sesuatu yang memberatkan baik kita sendiri, keluarga kita saat di usia tua kita. Meskipun ada doa-doa khusus ya, dari Nabi Muhammad SAW yang patut kita baca saat menjelang usia kita lanjut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makna daripada juhdul bala. Kemudian yang berikutnya adalah isyqa wa su'il qada wa syamatatil ada, insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya yang akan datang, yang tentunya nanti ada sedikit tambahan daripada mana lagi itu yang juhdil bala itu. Karena bagaimanapun juga sebuah doa tadi kita mengingatkan salah satu hikmah, yaitu hikmah kita berdoa itu ada dua hal. Yang pertama, kalau kita berdoa itu menunjukkan pengakuan terhadap kefakiran kita, pengakuan atas kelemahan diri kita. Maka para ahli ulama kita mengatakan cukuplah seseorang itu dikatakan sombong kalau dia tidak pernah berdoa. Cukuplah dikatakan sombong kalau dia tidak pernah berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat benci pada orang-orang yang tidak pernah berdoa. Kalau kita manusia, orang sering minta sama kita ngomel. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang ketika berdoa itu menunjukkan dia mengagungkan kepada orang yang dimintai, mengagungkan kepada zat yang dimintai. Maka disebutkan doa itu ibadah. Jadi kalau kita doa kok disampaikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jelas ini syirik. Karena kita mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, di antara nasihat salah seorang ulama yang sangat terkenal itu, nah kita nggak sempat dongo tenanan, dongo sampai serius sampai angkat tangan. Cukup kamu jalan, kemudian ingat dosa kamu, ingat kesalahan kamu, ingat orang tua kita yang sudah meninggal. Orang sempat berdoa, cukup katakan ya Allah, ya Allah. Karena Allah itu ngerti hati kita. Kemudian kita ungkapkan dengan ya Allah. Misalnya Bapak Ibu kita jalan, lagi ngobrol dengan teman-teman, tiba-tiba kita ingat orang tua kita sudah meninggal, kita mungkin merasa belum banyak berkati. Kok bisa mengatakan ya Allah akan tahu hati kita. Kalau kita ingat dosa kita lagi jalan itu, ingat obat ngamuk misalnya, mesoni yang keluarganya menjawab maaf, isin atau ya enak di perjalanan juga kan ya Allah ya. Maka insya Allah kalau berbanyak zikir-zikir seperti itu dengan menghayati dosa dan kesalahan kita, hati kita akan menjadi lunak, hati kita akan menjadi tunduk. Jadi ini Bapak Ibu, hikmah dari kita sering berdoa adalah satu, menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sesuai dengan surat Fatir, ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara ila Allah. Dan yang kedua,
Kalau kita berdoa berarti kita mengagungkan zat yang kita mintai kepadanya. Kalau kita berdoa selain Allah berarti kita mengagungkan selain Allah. Ini syirik dan tidak diperbolehkan. Demikian oleh itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurang dan kesalahan dari kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, termasuk orang-orang yang mendengar hal yang baik kemudian melaksanakannya dan menghapus dosa-dosa kita, karena Nabi Muhammad mengatakan kalau kita dalam majelis ilmu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengirim malaikat kemudian yang akan merahmati kita, mendoakan kita, memintakan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka